Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kita sudah membahas mengenai segitiga sebangun, lalu kita lanjutkan ke pembelajarannya ke subbab berikutnya, yaitu mengenai perbandingan senilai pada halaman 74. Pak Jul ilustrasikan terlebih dahulu mengenai dasar teorinya, bahwa perbandingan senilai itu misalkan kalau terdapat penambahan dalam suatu variabel tertentu, itu akan mengakibatkan penambahan juga pada variabel lainnya. Ya, contohnya, misalkan saya beli pensil 1 buah, harganya 1.000. Kalau misalkan saya beli 5 buah, otomatis harganya itu kan juga meningkat, juga 5 menjadi 5.000 karena 1 buahnya 1.000. Kalau misalkan 10 buah, pasti juga akan meningkat harganya, yaitu jadi 10.000. Nah, inilah jadi penambahan variabel pensil itu akan mengakibatkan penambahan variabel harganya. Saya semakin banyak pensil yang saya beli, itu akan mengakibatkan harga yang harus saya bayar itu juga semakin banyak. Itu yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Yang nantinya akan kebalikan dengan perbandingan yang tidak senilai ya. Itu manakala satu variabel naik, variabel lainnya turun. Tapi nanti akan kita bahas di bagian belakang. Langsung saja kita lihat untuk proses pembelajarannya. Di sini sudah disediakan banyak soal ya. Yang nomor 1, gunakan permasalahan pada contoh di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Berapa harga yang harus dibayar oleh ibu jika membeli 5 kg apel? Nah, permasalahannya pertama tadi adalah ini 3 kg seharga 135.000. Jadi, itu yang perlu kita catat dulu. Jadi, yang nomor 1, 3 apel itu 135.000. Oke, clear ya. Kemudian berapa harga yang harus dibayar oleh ibu jika membeli 5 kg apel? Ini kilogram ya. 5 kg apel. Saya katakan X gitu. X tanda tanya. Berapa? Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah saja. Ini tinggal dikasih per, ini juga kasih per. Disama dengankan. Jadi, bisa dikatakan 3/5 sama dengan 135.000 per X. Kalikan silang, 3 kali X sama dengan 135.000 dikalikan 5. X sama dengan 135.000 dikali 5 dibagi 3. Bagi 3, 1 dibagi 3 itu 45.000. Nah, hasilnya kan 45.000. 45.000 itu kan dikalikan dengan 5. X sama dengan 225.000. Jadi harga 5 kg apel adalah 225.000. Berikutnya, yang pertanyaan B. Berapa apel yang diperoleh jika ibu membayar 90.000? Tulis dulu apa yang diketahui tadi. 3 kg jadi 135.000. Seperti ini. Kemudian ini ada X berapa, dimisalkan ada berapa, karena yang ditanyakan adalah berapa apel yang diperoleh, berapa kilogram. Nah, yang dibayar itu 90.000. Sama halnya seperti yang tadi, karena senilai itu tinggal dikasih per, terus disama dengankan. Sedemikian hingga 3 per X sama dengan 135.000 dibagi 90.000. Kalikan silang. Sebentar. Benar ya, dikalikan silang. Ya. 135.000 kali X sama dengan 3 kali 90.000. Nah, berarti X sama dengan 3 kali 90.000 dibagi dengan 135.000. Habis sampai ballpoint saya. 135.000. Nah, ini bisa dibagi dengan 45.000 dapat 2, dibagi 45.000 dapat 3. 3 sama-sama atas bawah ada 3, kita bisa hilangkan.
coret, berarti X sama dengan 2 kg. Jadi apel yang diperoleh ibu kalau membayar 90 ribu rupiah adalah 2 kg. Kita lanjut nomor 2. Seseorang mengendarai mobil menempuh jarak 110 km dalam waktu 2 jam. Nomor 2. 110 km itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, ini juga senilai ya. Semakin jauh yang kita tempuh, semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka waktu yang digunakan juga semakin lama. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika orang tersebut melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama, berapa jarak yang ditempuh 5 jam? Berarti ini 5 jam. Jarak yang ditempuh adalah kita tuliskan sebagai X-nya. Nah, mudah saja karena dia merupakan senilai, kasih per 110 dibagi X sama dengan 2/5. Kalikan silang, 2 kali X sama dengan 5 kali 110. X sama dengan 5 kali 110 dibagi 2. Dapat 55. X sama dengan, sama saja, berapa ini? 275 km. Selesai. Berikutnya, untuk yang B, masih sama dari yang diketahui 110 km untuk 2 jam. Nah, untuk menempuh 275 km membutuhkan waktu berapa jam? Tulis saja di sini. 275 km ini X yang ditanyakan. Tinggal kita kasih per saja. Nah, 110 per 275 sama dengan 2 per berapa ini? X ya. Benar ya, X. Ya, X. Kita kalikan silang, 110 kalikan X sama dengan 2 kali 275. X sama dengan 2 kali 275 per berapa ini? 110 seperti ini dibagi 5. Kok dibagi 5? Dibagi 55 itu dapat 5. Ini juga dibagi 55 dapat 5. Coret lagi sama dengan 2. Kok 2 jam ya? Nggak mungkin ya. Dibagi 55 dapat 2. 20 dibagi 55 dapat 2. Dibagi 55 dapat 5. 5 seperti ini. Ini 2, ini bisa dicoret dengan ini, berarti 5 jam. Nah, seperti itu. Ini kebalikannya ya berarti ya, antara A dengan B. Seperti itu. Oke, berikutnya nomor 7. Nomor 7, ibu memerlukan 4 kg. Nomor 7, nomor 3. 4 kg tepung itu dapat 15 kue. Sedangkan berapa kilogram tepung terigu yang diperlukan ibu untuk membuat 25 kue? Nah, 25 kue ini juga perbandingan senilai. Kenapa? Semakin banyak kue yang dibuat, maka tepung terigu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Itu berarti perbandingan senilai. Mudah, ini tinggal kita kasih per. Nah, seperti ini. Berarti 4 per X sama dengan 15 per 25. Dibagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 5. Kalikan silang, 3 kali X sama dengan 4 kalikan 5. Sedemikian hingga X sama dengan 4 kali 5 dibagi 3 sama dengan 20 dibagi 3 sama dengan X sama dengan 6, 2 per 3 kg. Selesai. Berikutnya nomor 4. Untuk mengerjakan 3 hektar sawah dibutuhkan 9 orang dalam 1 minggu. 3 HA, 9 orang, 1 minggu. Sekarang, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan 5 hektar sawah? 5 HA, 1 minggu, dalam 1 minggu. Berarti ini bukan faktor. Kita fokusnya di sini. 3 hektar 9 orang. Kalau 5 hektar
Berapa orangnya? Nah, ini juga senilai. Kasih per saja. 3/5 sama dengan 9 per X. Kalikan silang, 3 kali X sama dengan 9 kali 5. X sama dengan 9 kali 5 dibagi 3. 3-nya dibagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 kali 5 sama dengan 15 orang. Jadi orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan 15 hektar adalah 15 orang. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Oke, perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki 5/4 ya. Seperti ini. Berarti laki-lakinya 5 ya. Siswa perempuan dan siswa laki-laki. Oh, perempuan. Perempuan banding laki-laki sama dengan 5/4. Nah, berarti perempuannya 5, laki-lakinya 4. Oke, pernyataan yang pertama. Jika jumlah siswa di suatu kelas, jumlah siswa 27 ya, jumlah siswa 27, banyak siswa laki-laki di kelas tersebut adalah, berarti untuk menghitungnya caranya adalah jumlah laki-laki sama dengan L per total kali 27. Laki-lakinya berapa? 4. Per totalnya berapa? Total itu maksudnya jumlah total perbandingan 5 tambah 4, 9 ya. 9 dikali 27. Bagi 91, bagi 93, 4 kali 3, 12. 15 orang, berarti pernyataan ini salah. Berikutnya, pernyataan yang kedua. Jika jumlah siswa di suatu kelas adalah 45, banyak siswa perempuan di kelas tersebut adalah jumlah siswa 45, jumlah perempuan sama dengan P per total dikali 45. Perempuannya berapa? Perempuannya 5 per 9 kali 45. Bagi 91 bagi 95 sama dengan 25. 25 orang, berarti pernyataan tersebut benar. Sekarang pernyataan ketiga. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 405, jumlah siswa 405, banyak siswa laki-laki adalah jumlah laki-laki sama dengan laki-laki per total kali 405 sama dengan laki-lakinya adalah 4 per totalnya 9 dikali 405 sama dengan bagi 9 itu dapat 1 dibagi 405 ya, ini ya. 405 dibagi 9 itu berapa ini? Sebentar, 405 bagi 9 dapatnya 4, masih 45 kan 36, masih 4, 45 bagi 9 itu dapat 5, 45. Nah, ini 45, 4 kali 45 adalah 180. Ini 180 juga, berarti pernyataan ini benar. Selanjutnya, yang keempat. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 405, banyak siswa perempuan adalah 108 orang. Jumlah siswa 405, jumlah perempuan sama dengan P dibagi total kali 405 sama dengan P-nya adalah 5 ya tadi ya. Ini P-nya 5, berarti 5 per 9 kali 405 bagi 91 bagi 9 dapat 45. 45 kali 5 itu adalah 225 orang. Di sini dikatakan 180 orang. Berarti pernyataan tersebut adalah salah. Oke, gitu ya.
Saya rasa cukup 5 buah soal, semoga bisa memberikan gambaran mengenai pengertian atau definisi dari perbandingan senilai. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.